Jadi sesuai kartu protokol tadi, bak kece pambo tadi ya, pangambang lampir, ada di pantan piang, apa pantan Pembawa lek makan. apa bawa lek makan, pembawa alek makan, alek makan. Ya. Jadi pembawa alek makan. Istilahnya apa tunjukan jalan-jalannya. Jadi yang mau nak kamu kaji tentang Isra dan Mi'raj. Dengan Isra dan Mi'raj, insyaallah kan kita kaji bersama guru kita nanti. Jadi Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menghadapi yang namanya bulan suci Ramadan. Kita bilang saja mulai bulan Muharram hingga ke bulan Zulhijjah. Dan dua balik tadi mana bulan didahului dengan suci. Bulan suci Ramadan. 5 bulan yang didahului dengan suci. Bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang suci, maka kita yang akan menghadapi Ramadan harus suci. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hal yang harus kita lakukan, amalan yang harus kita perhatikan supaya nak tenang hidup kita, nak tenang ibadah kita dalam menjalankan aktivitas Ramadan. Rumah kita menengah. Dua kita menengah. Kadang ada di kampung Ambo sebagian. Ele menengah. Akhirnya itu santang bagi cewek lu ya. Izin sebentar bu. Kita tak keluar. Dibayar contoh kasubik kironda sinanta. Ditundo sampai ke kedua di ini lah. Dia nak tahu si kodo. Ya. Ada kampung Ambo. Dia tahu sih kok. Kok kita sama-sama kita calia ulangan per. Kalau lihat anjingku, calia tidak tahu dah calia. Kalau lihat tahu sih ya. Kadang anjingku ya, dia keluar. Lagi calia adalah kacangnya bosku. Dia hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus kita hadapi di dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah hablum minallah. Yang pertama kali adalah hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin sidang jamaah, santano salamu kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Santano salamu kita tinggalkan seruan Allah taala menjambut bulan suci Ramadan. Harus kita berasihan diri kita. Arti kata harus kita taubatan. Kita taubat. Kadang aduh lo na. Istilah ko di kampung Ambo na mo ya. Taubat sambalado. Ano mo taubat dali? Sambalado. Makan sambalado kini ko pati sa ngayon anang kece. Wadah nak makan lado-lado besok oleh sakit pawunin Bisuai makan nak balado nak senang makan Jadi itulah yang dinamakan tobat. Ada yang besok indah boleh Jadi Bapak Ibu hadirin sidang jamaah, dalam hal itu hablum minallah kita. Santano kita lalai dengan Allah, santano kita lalai ibadah kepada Allah. Sama-sama kita rangkul diri kita. Sama-sama kita perbaiki acara taubatan nasuha. Cara taubat yang pertama menyesali sekalian perbuatan kita. Yang kedua, takkan mengulang-ulang lagi. Dan ketiga, istiqomah dengan apa yang kita katakan. Itu yang dikatakan taubatan nasuha. Kalau santano kini taubat dan kini sembahyang, selama puasa oleh sembahyang, sudah lagi yo nan bagujang satu. Wah, nan bahampo Hari juga. Tak bodoh. Iya. Ini Bapak Ibu hadirin sidang jamaah. Hablum minallah kita yang akan kita perbaiki sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu hablum minannas. Hablum minannas. Hubungan kita sesama manusia.
Maklumlah nan manusia basipot kilap. Lupa kok capek kaki talangkahan, capek tangan tajam bawah, capek muncul kata Tuhan. Aduh nan tasige ke orang sakit hati. Itu salah satu menghambat kita untuk ibadah bulan puasa. Jadi apa artinya menjalin silaturahmi? Menjalin silaturahim kita sama kita, mama kemanakan, ibu ayah, sasamu kita sanak saudara. Saling untuk memaaf, terutama sekali papa ibu, nan anak kayu buat, nan bini kalaki. Jadi papa ibu hadirin sidang jamaah. Iko nan perlu, kenapa banyak nan tak jadi itu, banyak yang tak masuk di kita, banyak di kita melakukan hal seperti itu. Maka dari itu papa ibu, hablum minas itu. Kadang nyo samu nyule, WE sama WE. Kalau di kampungmu WE di gua, yo WE dua. WE sama WE ya. Buat dia kakak, mama kawan kata ya di gua, namuh yo pagang sapi le. Aduh, usap ko na lawe ka dia buat. Ya dah. Aduh sih kau. Kecil ambo ko di kampung ambo ya do dari dia. Kiwat dulu sih kau. Jadi itulah yang kita perbaiki papa ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hablum minanas. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hablum minanas itu harus kita perbaiki. Jangan sampai ada tak kecil orang jawab. Jangan sampai ada orang tak kena jawab di lantaran kita tidak memaafkan. Dan kita orang yang menerima maaf lah. Harus puluh kita balapang gado. Harus kita balapang hati. Karena apa? Dua pakaru yang sangat sulit dewa dan dua pakaru itulah yang akan menolong ibadah awak, menolong awak masuk ke dalam surga. Nan pertama, manapo orang tidak nabuah di sapo. Ana bertemu tadi? Manapo orang tak nabuah di sapo. Kada do. Kamanakannya banyak po mama, madam. Mati tengah dia. Cuy, adiang tu jadi. Jadi yang pertama tadi adalah menyapu orang nak nama disapu. Agak awak semua masuk atau sejarah dulu papa gitu. Orang ko lain nama menyapu, naniko pun tak nama disapu. Bahasa po badu iduang disapu pak. Johan to bahasa po sekali lain Johan to je deh. Baca bodoh orang ko lain. Pai bahasa po ditampek kami bahasa lain pak je. Ba kecil dak sama je. Jadi tak pula. Orang nan menamuh menyapu orang tak kamu disapu itulah salah satu penolong amal ibadat itu untuk masuk ke dalam surga Allah. Yang kedua adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang yang tidak bisa dimaafkan. Pakai siapa tadi ya? Orang banyak yang dosa koma. Dek laki bapa ngai, dia tu. Dia dua nama je dodo. Oh nama Ninja. Oh, kecil bokok ditinggal jangan. Jadi lo. Jadi memaafkan kesalahan orang yang tidak namun bisa dimaafkan, itulah amalan yang para kita amalkan. Jadi Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita capai, yang harus kita bersihkan, yang harus kita biasakan. Karena apa hadirin? Nak tanam hati kita di bulan Ramadan, nak tanam kita beribadah di bulan Ramadan, nak sajuk tanam pikiran kita di bulan Ramadan. Catatan satu, hubungan kepada Allah kita perbaiki, hubungan sesama manusia kita bersihkan, dan kita pun sama-sama
meningkatkan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi panganan kita nak tahu kau orang le dok. Kalau santano hubungan kita sesama manusia tidak habis, maka bulan Ramadan pun tak akan tenang panganan kita. Karena apa? Pikiran selalu ada. Pajak kapatang sudah dengan nuan. Kapajak patang pun tidak sudah dengan nuan. Pajak patang tidak pakai sapuan. Karena apa? Pikiran tadi itulah yang menghantui kita. Sehingga ibadah kita rusak. Sehingga ibadah kita mendapatkan gangguan, bisikan-bisikan. Karena apa? Ibaratnya diri kita yang tidak bisa untuk melatih diri kita. Kesempatan kitalah di bulan Sa'ban untuk melatih diri kita. Nak berapa tinggal kita nak menyambut bulan suci Ramadan di bulan Sa'ban pula kesempatan kita untuk melatih diri kita. Ba umpama orang pemain bola kapak itu sabalun terjun ke lapangan pemanasan dulu. Sabalunnya pemanasan baru bisa terjun ke lapangan. Itulah ibarat kita di bulan Sya'ban. Puasa kita, rajin-rajin kita berpuasa. Karena apa? Rajinnya kita berpuasa, seringnya kita berpuasa di bulan Sya'ban. Di sekolah akan terbiasanya tenangnya ibadah di bulan Ramadan. Jadi bapak ibu-ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dapat aku sampaikan karena guru kita orang kata sekali. Mudah-mudahan nanti sakit itu dapat kita amalkan. Kita ulang balik. Yang perlu kita perbaiki menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah hablum minallah, dan kedua hablum minan, dan ketiga adalah menyapu orang yang tidak nabuah, Disapu. dan kabeh memaafkan orang yang nabuah, yang tidak bisa dimaafkan. Jadi itulah perkara yang harus kita perhatikan dalam diri kita supaya nak tenang hati kita, barasi hati kita, sejuk panganan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan maghfirah serta rahmat yang di bulan Ramadan yang akan Allah berikan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakit dari aku, mohon maaf atas kalau kekhilafan. Kok tak kasar rasuwe diawak tapi malui abuida. Karena baca ulang lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Kasar yang mau, lunak yang mau kasar menurut apa ibu. Tantang penyampaian ambo. Tapi kau tantang pengajian, ambo tak minta maaf kalau kayak gitu. Tapi tantang penyampaian ambo, itulah yang dapat mau sampaikan. Mudah-mudahan saudaranya kita masuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.